Terima kasih masih bersama saya Resti Amelia. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Ribuan batang tanaman ganja dari beberapa ladang di pedalaman Lamteba, Aceh Besar dimusnahkan di tempat. Ribuan ekor ayam mati terpanggang usai kebakaran besar yang menghanguskan kandang peternakan warga di Kota Langsa. Pantai kawasan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar kerap menjadi tempat penyu bertelur setiap musim sehingga harus dijaga. Sejumlah anggota tim pendukung salah satu calon anggota legislatif, caleg DPRK Pidi, memprotes panitia pemilihan kecamatan PPK Indrajaya. Protes dipicu dugaan penggelembungan suara kepada caleg lain yang merugikan caleg mereka. Protes terjadi saat rekapitulasi suara tingkat kecamatan sedang berlangsung. Mereka menuding petugas PPK menambahi perolehan suara kepada caleg partai lokal lainnya sehingga merasa dicurangi. Seekor gajah Sumatera ditemukan mati di dalam kebun yang tidak jauh dari permukiman warga Desa Payaudeng, Kecamatan Senagan, Kabupaten Nagan Raya. Gajah berjenis kelamin jantan ini diperkirakan mati beberapa hari lalu lantaran kondisi bangkainya nyaris membusuk. Bangkai gajah pertama kali ditemukan seorang warga saat ke kebun. Warga ini mencium bau busuk dan mencari sumber bau, ternyata berasal dari bangkai gajah. Sedikitnya 2 rumah warga Gampung Sungai Pauh Pusaka, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi pada Senin siang membuat warga panik. Sejumlah warga berusaha memadamkan kebakaran dengan peralatan seadanya, namun tidak berhasil lantaran api terus membesar. Ratusan warga Kecamatan Janto, Aceh Besar berdesakan untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok murah. Mereka tak sabar menanti giliran memperoleh sembako murah meski telah diminta tertib. Tingginya animo warga yang ingin mendapatkan sembako murah memicu kerumunan. Bahkan mereka antre sejak pagi karena khawatir kehabisan persediaan. Satu kapal ikan asing berbendera Malaysia ditangkap akibat kedapatan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal asing bersama 5 anak buah kapal ABK ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Stasiun Belawan, Sumatera Utara. Kapal nelayan dengan nomor lambung KF 5032 ini sempat mencoba melarikan diri ke arah perbatasan Malaysia. Bahkan ABK kapal asing sempat mengelabui petugas dengan cara menceburkan diri ke laut. Jam 2 atau jam 14.00. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur pada Senin siang ricuh. Saksi Partai PAS dan Partai Golkar diusir keluar ruangan lantaran menolak penetapan penghitungan suara. Kedua saksi parpol ini dipaksa keluar karena dianggap menghambat penghitungan suara. Apalagi mereka menolak rekapitulasi dilanjutkan lantaran hasil suara yang direkapitulasi pada rapat pleno tidak sesuai dengan data yang mereka miliki.
3 warga negara asing yang diduga terlibat penyelundupan imigran Rohingya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Janto, Aceh Besar, Rabu pagi. Seorang warga Bangladesh dan 2 warga Myanmar didakwa menyelundupkan imigran ilegal asal Rohingya ke Provinsi Aceh. Dakwaan yang ditujukan kepada ketiga terdakwa yakni Habibul Bashar dan Muhammad Amin, keduanya imigran Rohingya asal Myanmar, dan Anisul Haq, warga negara Bangladesh. Meski sempat tersendat dan dihujani interupsi, rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 KIP Aceh Timur tuntas. Penghitungan perolehan suara yang alot menjelang rampung akhirnya tuntas dengan beberapa catatan. Rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar di sebuah hotel di Kota Idiraya sempat tegang, sehingga harus dikawal ratusan polisi dan tentara. Begitupun protes dari sejumlah saksi peserta pemilu tidak sampai menghambat rekapitulasi suara. Pantai Pulau Aceh, Aceh Besar, menjadi salah satu tempat penyu belimbing bertelur. Karenanya, pegiat lingkungan menjaga kawasan pantai Pulau Aceh aman dari penjarahan demi menyelamatkan telur penyu tersebut hingga menetas. Seekor penyu belimbing mendarat di pesisir pantai Pulau Aceh ketika bertelur. Warga yang tergabung dalam Lembaga Ekowisata Pulau Aceh memantau telur-telur penyu untuk diselamatkan dari pemburu dan predator binatang pantai ke tempat penangkaran agar aman. Warga yang bergerak di bidang konservasi memantau saat penyu dewasa mendarat untuk bertelur. Mereka harus sabar menanti agar telur penyu tersebut tidak dicuri orang atau dimakan hewan pantai. Usai bertelur, penyu kembali ke laut. Warga memungut dan menyimpan telur penyu untuk ditetaskan. Telur-telur penyu yang menetas menjadi tukik atau anak penyu kemudian dilepas ke laut bebas. Barusan didapatkan di Pasilan Baru ya, untuk jenis penyunya penyu belimbing. Jumlah telur tadi semuanya total 74 telur. Kami pindah kemari untuk biar aman dari hama ataupun predator. Butuh berapa lama nanti ketika dia menetas? Untuk dia menetas kalau misalnya untuk penyu belimbing itu paling lama 60 hari, paling cepat 55 hari. Lembaga Konservasi Pulau Aceh yang didirikan sejak tahun 2017 ini sudah menyelamatkan ribuan telur penyu. Mereka menetaskan telur penyu tersebut hingga menjadi tukik dan dilepas ke habitatnya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.